Tidak ada satu pun yang lepas nafas yang masuk tanpa hisaban di hadapan Allah. Pasti dihisab. Maka dengan memohon atas dasar kesungguhan di dalam sholat, semoga kita diberi kekuatan iman yang meningkat derajatnya, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi terus meningkat kepercayaan itu menjadi tauhid, menjadi rasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sebuah kekhawatiran pun di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kekhawatiran, tidak ada sebuah ketakutan, kecuali kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah insyaallah nikmatlah kalau seperti itu. Jangankan di akhirat, di dunia pun itu insyaallah nikmat kalau Allah sudah mengangkat terhadap seseorang dengan melalui iman yang ditingkatkan, dengan melalui sholat yang ditingkatkan. Maka kita harus selalu muhasabah iman kita seperti apa, lalu kemudian sholat kita seperti apa. Apakah sudah agak lumayan sekarang? Jika ada terus ada proses untuk meningkat, berarti selaras dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, ya, diangkat derajat diangkat itu adalah keimanan, keislaman, derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah itu adalah derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan terima kasih nih. Ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sholat, ya, sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu berat sekali kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu orang yang iman. Tidak mungkin bisa khusyuk kalau tidak iman. Jadi khusyuk itu terkait dengan hati. Jadi kontak hatinya dengan zat Allah, lalu kemudian kontak hatinya dengan tujuan hidupnya. Maka niatnya, kontaknya dengan siapa, ya, lalu tujuan hidupnya kemana arahnya, itu yang menjadikan seorang itu khusyuk. Dalam keadaan khusyuk, maka tidak ada terpengaruh apapun juga selain terhadap sesuatu yang dia ingat. Kalau ingatnya kepada Allah, maka yang lain tidak ada pengaruh untuk dirinya. Kalau yang begitu itu ya santet itu sudah tidak akan ada. Artinya sudah tidak akan mempan. Ketika orang seperti itu, bahkan para sahabat ketika terkena pedang itu ingin dicabut, bukan pedang, panah. Ketika ingin dicabutnya itu sengaja sholat. Kalau sholat itu tidak terasa dicabut panah ketika setelah peperangan. Nah itu saking tingkat khusyuknya kan seperti apa? Konsentrasi itu seperti apa? Nah kalau kita yang penting minimalnya sedang sholat itu kita merasa bahwa kita sedang sholat itu sudah dalam proses. Semoga Allah terus memberikan kualitas iman dan sholat kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muflih, ya muflihun, ini muflihun, farihun, qad aflahal mu'minun, dan bejo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan dikira ini saban dino duduk kayak ini, masya Allah. Ngene mending setiap hari kan. Padahal
Ini kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada para pengurus